Nah, ini review sejenak bahwa sebenarnya di SPT itu ya, di SPT itu di halaman pertama, nah itu sebutannya adalah penghasilan neto. Jadi paling tidak, ya, saya buka SPT aja. Ya, aku buka SPT aja. Ini ya SPT. Halaman pertama ini kalian akan bertemu dengan yang namanya penghasilan neto, gitu ya. Ya, penghasilan neto. Kemudian halaman kedua itu langsung nanti penghasilan neto dalam negeri lainnya, yang lain gitu ya. Nah, jadi SPT kita ya, jadi menganggap di sini ya terkait perhitungan biaya jabatan kayak gitu ya, itu tuh sudah ngerti semua gitu ya. Sehingga yang langsung diagregatkan adalah level penghasilan neto. Jadi kalau ada penghasilan suami, istri itu masuknya di sini semua, gitu ya. Masuknya di sini semua. Penghasilan neto ini paling tidak dibagi menjadi tadi ya. Dibagi menjadi 4 ya, dibagi menjadi 4. Ditambah satu lagi lain-lain ya. Ini yang tidak tercakup di 4 kategori. Yang pertama adalah penghasilan neto dari pemberi kerja ya. Nah, ini kayak karyawan ini masuknya ke sini. Kemudian yang kedua dari pekerjaan bebas ya. Pekerjaan bebas itu contohnya arsitek. Kemudian kegiatan usaha, nah ini pengusaha ya, pengusaha. Ya pengusaha besar maupun kecil ya. Kemudian penghasilan yang diperoleh dari harta atau modal. Ya, harta dari modal. Ya, contohnya misalkan rent income ya, kalian punya kontrakan ya. Kemudian royalti ya, royalti kalian punya paten misalkan. Apalagi ya. Interest ya, interest selain bank. Ya, jadi kalian menghutangi orang, kemudian orang itu ngasih interest ya kan. Nah, itu masuknya di kategori penghasilan itu dari harta atau modal. Nah, ini treatment perpajakannya sedikit banyak berbeda, gitu ya. Nah, berbedanya di mana? Nah, ini big picture-nya seperti ini. Nanti akan kita bahas untuk 2 hal ini. Jadi kalau kita kemarin bahasnya yang ini nih, karyawan-karyawati ini. Nah, untuk karyawan-karyawati, ketika mendapat penghasilan dari pemberi kerja itu levelnya adalah penghasilan bruto ya, total penghasilan di sini total ya, total ya. Maksudnya bruto itu apa ya, berarti gaji gitu ya, tunjangan gitu ya, tunjangan ya macam-macam lah, gaji, tunjangan, lembur ya. Nah kemudian untuk mendapatkan penghasilan neto, maka ada pengurang di sini, pengurang neto, pengurang penghasilan neto. Apa pengurangnya? Kemarin biaya jabatan, ya, biaya jabatan. Kemudian apa lagi? Iuran pensiun. Oh ya, iuran pensiun, gitu ya. BPJS, ya, biaya jabatan atau biaya pensiun, tergantung posisinya seperti apa. Nah, jadi penghasilan bruto karyawan dikurangi dengan biaya jabatan, ketemu penghasilan neto. Nah, ini untuk karyawan. Karyawan itu apa? Orang yang kerja di satu atau lebih pemberi kerja. Ya. Nah, selain karyawan, ada juga bentuk-bentuk profesi yang lain, misalkan seperti kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kegiatan usaha ini pengusaha, ya, pengusaha, baik UMKM maupun enggak. Yang kedua pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu artinya nggak punya bos, gitu ya. Kayak arsitek itu kan nggak punya bos. Kalaupun ada yang ngasih uang itu klien, jadi hubungannya lebih setara ya.
Jadi hubungannya ya jual beli gitu ya, bukan atasan sama bawahan. Akuntan ya, akuntan publik itu juga seperti itu, nggak punya bos, tapi punya klien gitu ya. Konsultan pajak, konsultan hukum, ya itu pekerjaan bebas. Jadi dia bebas menentukan diterima apa enggak gitu. Tapi kalau karyawan kan enggak. Kalau karyawan enggak. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, negara memberikan pilihan, ya. Pilihannya apa? Nah ini pencatatan atau pembukuan. Gitu. Nah kalau karyawan ini kan nggak ada ya, nggak ada pilihan, ya nggak ada pilihan karyawan. Hanya saja karyawan ini harus pencatatan. Nah, pencatatan. Pencatatan itu sebenarnya paling minimal ya, minimum requirement untuk kewajiban perpajakan itu melakukan pencatatan, itu minimum requirement-nya itu. Jadi di bawah pencatatan nggak bisa lagi, gitu ya, nggak boleh lagi. Nah kalau nggak ada pencatatan gimana ya? Kalau nggak ada pencatatan yang rugi sebenarnya wajib pajak sendiri. Gitu. Ruginya kenapa? Ya nggak bisa. Nggak, kalau misalkan nanti ternyata diperiksa, jadi kita tidak bisa apa ini? Kita tidak bisa berargumentasi karena nggak punya backup. Ya. Jadi kalau karyawan itu pencatatan. Pencatatannya seperti apa? Ya slip gaji itu ya. Slip gaji itu disimpan gitu ya. Disimpan, nah itu udah merupakan pencatatan. Ya. Nah, slip gaji baik dalam bentuk email, ya, soft copy maupun hard copy terserah. Yang penting disimpan. Berapa lama? Ya 5 tahun gitu ya. 5 tahun. Nah ini normanya seperti ini ya. Aturannya seperti 5 tahun. Nah, perusahaan bebas itu boleh memilih pembukuan atau pencatatan. Nah, namun berbeda dengan karyawan di mana defaultnya itu adalah pencatatan. Kalau untuk kerjaan bebas atau kegiatan usaha, defaultnya itu di pembukuan ya. Defaultnya artinya gini, kalau kamu nggak ngapa-ngapain, misalkan kamu pengusaha ya, kamu nggak lapor ke Dijen Pajak, maka kamu wajib melakukan pembukuan. Kamu hanya boleh memilih pencatatan kalau kamu ngasih tahu Dijen Pajak. Gitu. Wah, aku kayaknya tahun ini nggak bisa pembukuan nih Pak, karena ribet. Nah, kamu harus ngasih tahu ke Dijen Pajak. Baru nanti kalau Dijen Pajak oke, berarti kamu boleh pencatatan. Itu ya. Jadi harus memberitahu. Ya, memberitahu ya, bukan meminta izin. Nah, ini beda lagi. Kalau meminta izin itu nunggu Dijen Pajak bales, iya atau tidak. Tapi kalau memberitahu itu cukup ngasih tahu, aku milih pencatatan ya tahun ini, nah, gitu aja. Nah, Dijen Pajak cuma bisa oke gitu. Kalau pemberitahuan itu seperti itu. Sama ya kayak kalian mau demo, nah itu bukan izin, tapi pemberitahuan. Makanya harus ngasih pemberitahuan ke polisi itu eh, bukan meminta izin ke polisi, tapi pemberitahuan. Jadi aku mau demo, ini pemberitahuannya, udah habis itu langsung demo gitu bisa. Karena bukan izin. Ya. Nah, konsekuensinya berbeda nanti ketika memilih pembukuan atau pencatatan. Nah, nanti kita akan membahas pembukuan itu apa, pencatatan itu apa. Nah, konsekuensinya apa? Ya, kalau pembukuan menghitung pajaknya untuk mendapatkan penghasilan itu dahulu, itu dari mana? Dari pasal 4 ayat 1 dikurang pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPh. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh itu tentang apa? Anda masih ingat? Tentang apa? Hana? Lupa. Tentang apa? Yang lain? Anda masih ingat nggak? Pengenaan pajak, Pak. Yakin. Yakin. Ayo, buka Undang-Undang PPh-nya. Tentang apa salsabila? Tentang apa Rehan?
Rehan, tentang apa Rehan? Objek pajak, Pak. Tentang objek pajak, ya. Objek pajak itu apa? Penghasilan. Penghasilan. Pasal 4 ayat 1 itu ya kalian harus hafal lah. Ya. Ini tuh penghasilan adalah itu loh yang definisi itu. Penghasilan adalah, ada yang masih ingat nggak? Prim, ingat nggak? Kamu ini menggantengkan dirimu lo. Apa coba definisi penghasilan? Sesuatu yang diterima, Pak. Sesuatu yang diterima. Yakin sesuatu yang diterima? Enggak. Kalau nerimanya apa itu penghasilan? Joshua, Setiap tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh subjek pajak yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, Pak. Ya. Kalian kan bisa googling gitu loh, kenapa nggak kalian lakukan? Saya nggak googling Pak, saya fokus kuliah gitu. Waduh, ya udah, terima kasih. Ya, setiap tambahan kemampuan ekonomis, ya kemampuan ekonomis ya. Artinya apa? Kemampuan ya, tambahan kemampuan yang bisa bernilai secara ekonomi. Artinya bernilai secara rupiah ya, IDR ya, Indonesian rupiah, Indonesian rupiah. Jadi kemampuan ekonomis itu harus bisa dinilai dengan uang. Kalau misalkan kalian tambah ilmu ya kan, itu tambah juga. Nah, itu kan nggak bisa diuangkan, maka itu bukan masuk definisi penghasilan. Nah, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang bisa untuk apa? Nah, ini lebih spesifik lagi. Ya, yang bisa untuk konsumsi, ya, bisa untuk belanja, ya. Ya. Nah, bisa untuk konsumsi, dan kadang-kadang tambahan kemampuan itu tidak digunakan untuk konsumsi, tapi untuk menambah kekayaan. Jadi hartanya naik, ya. Hartanya naik, ya. Karena kadang-kadang dikasih motor, nah gitu ya. Nah, itu untuk konsumsi nggak bisa, tapi kemampuan ekonomis dia nambah. Ya, karena hartanya nambah, ya hartanya nambah. Ketika hartanya nambah, dia jadi bisa utang ya, ke bank karena ada jaminan. Nah, itu berarti tambahan kemampuan ekonomis juga. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau untuk pembukuan yang pertama kali ya, itu harus bisa mengidentifikasi apa penghasilan, ya penghasilan. Nah, ini kalau orang pribadi ya. Kalau misalkan perusahaan namanya apa? Kalau penghasilan di perusahaan itu namanya apa? 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 Penjualan ya. Hasil penjualan ya. Belum laba itu masih di bawah. Nama lainnya lagi apa? Omset ya. Nama lainnya lagi apa? Peredaran usaha. Ya. Atau ada juga penjualan kotor ya. Nah, jadi kalau pembukuan ini semua kan bisa nih, bisa diidentifikasi. Kemudian dikurangi pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1. Ada yang tahu nggak pasal 6 itu tentang apa? Biaya-biaya, Pak. Biaya. Bedanya apa pasal 6 dan pasal 9? Ini dua-duanya tentang biaya. Pasal 9-nya nggak boleh dikurangkan, Pak. Nah, tidak boleh dikurangkan. Kalau yang pasal 6 itu yang boleh. Ini biaya biasanya disebut 3M. Nah, biaya 3M itu sebenarnya adalah biaya usaha ya. Nah, biaya usaha kalau dalam undang-undang pajak itu sebutannya biaya 3M. Nah, ya. Nah, pasal 9 itu yang bukan, yang tidak boleh dikurangkan. Contohnya apa yang tidak boleh dikurangkan? Contoh. Dividen. Apa? Dividen. Oke, bisa juga. Natura ya, yang paling sering itu natura. Jadi kalau misalkan kalian ngasih orang gitu ya, dalam bentuk natura, nah itu nggak bisa dibiayakan. Kenapa nggak bisa dibiayakan? Karena nanti yang menerima ya,
itu tidak bisa menganggap ini sebagai penghasilan. Karena apa? Karena natura kan tidak bisa menambah kemampuan ekonomis. Ya sebenarnya sih kalau dipaksa sih bisa juga, tapi ini sudah menjadi ketetapan pemerintah ya, bahwa pengeluaran dalam bentuk natura, biaya dalam bentuk natura itu dikecualikan. Karena kesulitan itu tadi. Misalkan di sini menerimanya beras 100 kilo misalkan. Nah, di sini harganya berapa? Nah, ini kan sulit, ya. Nah, daripada dispute kayak gini, makanya udah ini nggak usah dianggap penghasilan, ya. Bagi nerima nggak usah dianggap penghasilan. Sebagai konsekuensinya, berarti nggak boleh di treatment sebagai biaya usaha juga. Nah, gitu. Salah satu alasannya seperti itu, alasan filosofisnya. Gitu ya. Jadi kalau pembukuan itu bisa mengidentifikasi penghasilan atau peredaran usaha atau penjualan dan bisa mengidentifikasi biaya. Baru nanti ketemu penghasilan neto, ya. Ya nggak langsung ketemu, ya laba usaha dulu, gitu ya. Nanti ada penyesuaian. Nah kemudian kalau pencatatan, ya itu tidak perlu mengidentifikasi sedetail pembukuan, ya. Cukup pasal 4 ayat 1-nya saja, yaitu penghasilan, ya, penghasilan. Nah ini harus bisa membedakan mana yang final, mana yang enggak, gitu ya, mana yang non final, gitu ya, harus bisa bedain supaya bisa dipajaki dengan benar. Karena kalau nggak bisa bedain ya final nanti bisa kena non final lagi, gitu kan rugi. Makanya harus bisa nih mengidentifikasi yang non final terutama ya di pasal 4 ayat 1 ini. Nah kemudian setelah ketemu omsetnya, ini kan total penghasilan ya, atau omset atau peredaran usaha, langsung dikalikan NPPN. Ya. Kalau ini bisa rugi nggak kira-kira hasilnya? Bisa rugi nggak, Irawan? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Prim, bisa rugi nggak, Prim? Kalau yang pembukuan ini bisa rugi nggak kalau yang pembukuan? Bisa, Pak. Bisa. Misalkan nih, total penghasilannya 10 miliar. Ya, penghasilannya harus 10 miliar. Total biayanya 12 miliar. Nah, ini minus 2 miliar. Nah, kalau rugi kan nggak dipajakin. Kalau ini bisa rugi nggak? Yang pencatatan? Apa? Hah? Enggak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak dikurangi biaya. Nggak dikurangi biaya. Ya. Jadi kan ini kan perhitungannya kan ini 10M kali NPPN. Nah, NPPN itu nggak mungkin 110%, nggak mungkin. NPPN itu paling tinggi itu kalau nggak salah 60% ya. Nah, kali 60% saja. Nah, penghasilan netonya berapa? 6M. Ya. Jadi ada kerugian kalau misalkan wajib pajak memilih pencatatan. Ya. Kerugiannya apa? Nggak bisa rugi ya. Nggak bisa rugi. Nggak bisa rugi itu rugi nggak sih? Loh, nggak bisa rugi. Nggak bisa rugi itu rugi nggak? Kadang bisa rugi, Pak. Kalau pembukuan kan, kalau misalnya minus kan enak nggak dipajakin gitu, Pak. Kalau NPPN kan pasti dipajakin. Betul. Jadi kalau rugi itu no tax ya, nggak ada pajaknya. Kalau rugi itu nggak ada pajaknya. Bahkan bisa mengkompensasi kerugian selama berapa tahun atau bulan. Kita boleh kompensasi kerugian selama berapa lama? Ayo googling. 5 tahun, Pak. 5 tahun. Jadi kalau misalkan kita tahun ini rugi 2M, misalkan ya, rugi 2M. Tahun berikutnya kita untung 1M. Ya. Nah, kerugian tahun lalu ini bisa dikompensasikan sehingga apa? Tahun ini yang kena pajak cuma 1M. Gitu. Ya. Enak ya kalau rugi.
Nah, misalkan gini, kita rugi minus 2M ya. Tahun berikutnya kita rugi lagi 1M. Nah, nggak bayar pajak. Tahun ketiga rugi 3M. Ya. Tahun keempat laba 10M. Nah, berarti berapa dasar pengenaan pajaknya? 4 ya Pak. 4. Dari mana 4M? 10 dikurangi 2 kurangi 1. 10 dikurangi total kerugian ya. Ya, 10M dikurangi 6M. 6M-nya dari sini. Nah, gitu. Jadi bukan kena 10M-nya, tapi kena 4M. Seperti itu. Jadi itu ya konsekuensi kalau memilih catatan ya, itu tidak boleh rugi. Padahal rugi, sebenarnya rugi. Kayak misalkan seperti pandemi sekarang, itu kan banyak toko-toko yang ada di Blok M, yang ada di mall ya, yang ada di mall-mall itu kan banyak yang rugi kan. Karena apa? Karena kalian jarang kongko sekarang, ya kan? Karena di rumah terus. Nah, gitu kan? Padahal biaya gajinya tetap, ya kan? Biaya gajinya tetap. Nah, padahal omsetnya, penghasilan yang dia terima turun drastis, turun mungkin tinggal 20%. Nah, padahal bayar gaji pegawainya tetap 100%. Nah, otomatis kan ini rugi. Tapi karena dia memilih pencatatan, nggak peduli nih. Biaya gaji ini nggak peduli. Karena yang dilihat adalah total penghasilannya. Nah, sebenarnya NPPN itu gini sebenarnya. Jadi ya, kalau misalkan NPPN 45% ya, kayak dokter itu kan 45% tuh. Misalkan dapat gajinya 10 juta. Nah, dari 10 juta ini yang dianggap penghasilan neto dia itu 4,5 juta. 10 juta kali 4,5, 45%. 4 juta ya, juta. Yang 5,5 juta apa? 5,5 juta ini dianggap biaya dia sebagai dokter. Ya, dianggap sebagai biaya. Jadi di sini biaya itu diakuinya di sini. Ya, makanya dianggap nggak rugi ya kayak gini. Jadi biayanya itu dianggap sebesar 55%, gitu ya, 55%. Kayak misalkan konsultan, nah konsultan pajak, nah itu NPPN-nya sekitar 60%, ya. Nah 60% penghasilan neto dia setiap 10 juta itu 6 juta, ya. Yang 4 juta gimana? Yang 4 juta dianggap biaya, gitu ya. Ini dianggap biaya, ya, dianggap biaya. Seperti itu, gitu ya. Jadi biayanya dianggap, ya, dianggap dengan norma ini dianggap saja. Padahal bisa jadi biayanya lebih tinggi, apalagi kalau perusahaannya baru mulai, ya. Bentar ya, di tempat saya bau asap. Apa ya? Oke. Nah ini ya, pakai norma tuh kayak gini ya, penghasilan bruto dikali tarif norma itu ketemu penghasilan neto. Ya sesimpel ini, Termasuk pengusaha UMKM itu gitu juga. Ya, bahkan kalau pengusaha UMKM itu nggak perlu NPPN, tapi langsung penghasilan bruto, langsung kali tarif. Ada yang tahu tarif PP UMKM berapa? 0,5%. Pak. 0,5%, ya, 0,5%. Itu. Ini juga UMKM itu nggak boleh rugi, ya. Nah, langsung dari penghasilan bruto kali tarif. Jadi coba lebih simpel. Kenapa begini? Biar simpel, biar mudah dihitung. Itu. Nah, kalau yang bukan UMKM gitu ya, itu kan masih baru ketahuan penghasilan netonya ya. Nah, penghasilan neto kan nanti harus dikurangi PTKP dan macam-macam seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah,
kalau yang pembukuan ya, tadi kan tadi kita baru sampai gini ya. Tadi apa penghasilan atau total penjualan ya, penjualan pasal 4 tadi dikurang biaya ya. Nah, biaya ini HPP macam-macam ya. Nah, ini kan ketemu nih laba neto. Nah, ini tidak bisa serta-merta dipakai. Karena apa? Ini masih laba neto, laba secara komersial ya. Komersial ya. Nah, ini dihitungnya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi menggunakan pedoman yang namanya PSAK. Ada yang tahu nggak PSAK singkatannya apa? PSAK yang nyusun siapa? Kayaknya udah dapat accounting, udah dapat pengantar accounting. Udah, Pak. Udah, Pak. Dapat ya. Oke, PSAK singkatannya apa? Standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan. Yang bikin siapa? Dewan dan Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia, Pak. DPR, Ikatan Akuntansi Indonesia. B. Pemerintah, C. Kementerian Keuangan, D. IAI. Yang mana yang bikin? IAI, Pak. IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK itu yang bikin IAI. Ya. Nah, jadi laporan keuangan yang kalau kalian baca di koran itu, ya, itu adalah laporan keuangan komersial. Nah, ini belum dikehendaki oleh siapa? Oleh Dijen Pajak, oleh pemerintah. Karena yang dikehendaki oleh pemerintah itu adalah laporan keuangan fiskal. Ini ya, laba neto fiskal. Itu diperoleh dari laporan keuangan fiskal. Bedanya apa laporan keuangan fiskal sama komersial? Bedanya ini loh, yang tengah ini. Ada yang namanya istilahnya penyesuaian fiskal. Ada juga yang nyebut rekonsiliasi fiskal. Kenapa harus ada rekonsiliasi? Karena banyak juga biaya yang menurut PSAK itu boleh, ya, tapi menurut fiskal nggak boleh, gitu ya. Contohnya apa? Natura, ya. Jadi misalkan ada natura senilai 200 juta, misalkan, gitu ya. Nah, di sini misalkan total penghasilannya 1.000 ya, nah, 1.000 juta, 1 M berarti. Nah, misalkan biayanya cuma natura doang. Nah, laba neto komersial itu 800 juta. Ya. Tapi menurut pajak 200 juta ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini bentuknya natura, nggak boleh. Jadi laba neto fiskal di sini bukan 800 juta, tapi berapa? 1 M, Pak. 1 M. Nah, jadi yang kena pajak itu 1 M ini, bukan yang 800 juta. Gitu ya. Penyesuaian fiskal itu kayak gini. Ya. Jadi seringkali berbeda dan ya rata-rata beda sih. Kalau perusahaan ya, kalau perusahaan itu rata-rata beda, pasti beda. Pasti ada yang beda. Gitu ya. Gitu ya. Baru nanti kalau sudah ketemu laba neto fiskal itu adalah penghasilan neto ya, penghasilan neto. Nah, setelah penghasilan neto nanti dikurangi apa? Supaya dapat penghasilan kena pajak. Oke, masih ingat? Ini ya. Ya. Satu penghasilan neto atau laba neto fiskal tadi ya. Dikurangi kompensasi kalau ada, dikurangi zakat kalau bayar zakat, ketemu kemudian dikurangi lagi penghasilan tidak kena pajak yang kemarin sudah kita hafalkan. Jadi ini harus hafal ya, harus hafal. Baru ketemu yang namanya penghasilan kena pajak, ya, taxable income. Ya. Nah, baru nanti ketemu tarif pasal 17 ya, yang progresif.
ya, progresif. Ya. Nah, setelah dikalikan tarif progresif, ya, ketemu pajak terhutang, PPh terhutang selama setahun. Karena apa setahun ini basis pemajakan kita itu tahun ya, basis pemajakannya itu 1 tahun. Ya, setiap tahun diidentifikasi, dikalkulasi. Ya. Ya. Kemudian apa? Dikurangi kredit pajak. Nanti kita bahas. Nah, sekarang saya ingin bahas dulu tentang perbedaan pembukuan dan pencatatan. Nah, ini kalian baca dulu ya, kalian baca dulu. Kemudian simpulkan apa sih yang membedakan antara pembukuan dan pencatatan, gitu ya. Secara simpel aja, secara simpel. Ya, nanti bagiannya siapa ya? Yusufat ya, Yusufat nanti. Kalau Yusufatnya nanti give up, nanti Ghazali nanti dibantu oleh Miftahul, ya. Miftahul nanti dibantu oleh Nur Syafrika, ya, Dinda ya. Oke. Tadi siapa tadi yang pertama? Lupa. Ketua itu. Yusufat, udah? Yes. Udah tahu perbedaannya? Yang simpel? Maaf ya Pak kalau salah Pak. Nah, kalau Nggak menurut usah minta maaf. yang dari kalau yang saya simpulkan itu pembukuan itu kayak mencatat apa? Catat semuanya Pak, mulai dari apa? Barang harga perolehan, terus kayak misalnya di akuntansi itu sales, terus apa ya namanya, terus gross profit gitu Pak, sama kapital, modal, aset gitu Pak. Ya, untuk menutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Nah, terus kalau pencatatan itu cuma ngitung pajaknya aja Pak, mengumpulkan data tentang apa peredaran itu Pak, apa? Penerimaan Ya, bruto atau penghasilan bruto Pak. Ya. Ada lagi? Udah? Ghazali mau menambahkan? Ini ya Pak, kalau yang pencatatan itu ada yang web yang dikecualikan dari kewajiban yang pembukuan itu Pak tadi Pak. Oh, tadi. Oke, kamu ngambil dari sudut pandang itu ya. Oke, bisa. Ya Pak. Terus tadi selanjutnya siapa tadi? Miftah ya? Ini anak perpus nih. Gimana, Mif? Nah, ya sama sih Pak. Sama. lebih banyak stepnya Pak, harus dikurang-kurangi dengan biaya-biaya dari perusahaan itu. Sedangkan pencatatan langsung Pak, yang nggak bikin ribet. Pencatatan. Oke. Jadi siapa ya? Siapa tadi? Nur Syafrika. Dinda. Gimana, Din? Kamu ada di mana, Din? Dinda di mana nih? Kalau menurut saya pembukuan tuh lebih ke WP badan, Pak. Terus kalau pencatatan ke WP pribadi. Terus kalau dari yang dicatat itu pembukuan tuh pada yang pencatatan. Kalau lebih ke kalau pembukuan gimana tadi? Penghasilan yang itu gitu. Pembukuan lebih lengkap datanya. Oh, lebih lengkap. Oke, kenapa kok pembukuan lebih lengkap? Ya. Kenapa kok pembukuan lebih lengkap? Soalnya mungkin fokusnya gara-gara WP-nya bukan pengusaha, WP-nya gara-gara pengusaha gitu ya, Pak. Yang tahu.
Tapi sebenarnya karyawan kalau mau bikin pembukuan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mau bikin pembukuan, nggak dilarang. Yang lain ada yang menambahkan? Prim, mau menambahkan nggak Prim? Kamu udah ganteng, masa nggak bisa jawab? Enggak, Pak, enggak. Enggak, waduh, gantengmu jadi berkurang nih. Nanda ada menambahkan, Nanda? Kurang lebih sama Pak seperti teman-teman. Sama dengan siapa kamu? Fakhir, Fakhir, ini nggak boleh salah spelling nih. Nah, ini harus belajar asing, sama juga. Aduh, kalian ini kompak ya. Siapa lagi yang? Hana nih, Hana. Gimana Han? Masa kamu sama sih? Pokoknya kalau pembukuan itu ya yang benar-benar ada laporan keuangannya, terus ada laporan laba rugi, dan neraca dan lain-lain itu yang berurutan gitu loh Pak, ada arus kasnya gitu kan. Biasanya itu emang dibikin sama perusahaan-perusahaan yang udah kompleks gitu. Kalau pencatatan kan biasanya dipakai sama orang-orang yang berusaha masih belum ahli dalam proses pembuatan laporan keuangan, sehingga lebih sederhana sih kalau pencatatan gitu. Nah itu ya, itu simpelnya itu tuh. Ya, pembukuan itu apa? Pembukuan itu ya, ini yang simpel tuh di sini nih. Nih, neraca laporan rugi laba doang ya. Pokoknya kalau pembukuan itu bikin neraca dan laporan laba rugi. Nah, udah gitu doang. Pencatatan gimana? Nggak perlu bikin neraca, nggak perlu bikin laporan rugi laba. Cukup ngapain? Cukup ini penghasilan bruto ini dicatat. Nah, cukup nyatet omset saja. Catat omset. Ya. Ini perbedaan yang pertama yang paling mudah. Nah, yang mudah yang kedua apa? Nah, kalau si Ada tadi nyebut pembukuan itu ribet. Nah, kenapa ribet sekarang? Kalau pencatatan gampang. Kenapa kok pencatatan gampang? Ya, ya. Kalau pencatatan itu suka-suka. Ya, suka-suka. Maksudnya suka-suka apa? Ya suka-suka yang nyatet. Jadi mau kamu tulis di tembok, ya, mau kamu tulis di daun lontar, ya, seperti zaman Majapahit, nggak apa-apa, karena suka-suka. Nah kalau pembukuan gimana? Gimana Fis? Kalau pembukuan Fis? Buat jurnal akuntansi, Pak. Buat jurnal akuntansi itu ngikutin siapa? Nota, Pak, nota. Nota, bikin nota maksudnya. Oke. Ya, bikin jurnal. Kamu itu bikin jurnal tuh ngikutin siapa sih? Emang ada aturan? SAK, Pak. PSAK. Ya. Ini. Kalau pembukuan harus ngikut PSAK. Kalau pencatatan nggak harus ngikut. Itu ya. Gitu ya. Gampang ya membedakannya ya. Gitu. Jadi kalau kalian ngapalin ini kan susah nih. Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur. Wah, pencatatan nggak paham, berarti ngambil yang bawah. Proses yang terdiri atas data yang dikumpulkan bla 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 yang dilakukan secara teratur, ya, jadi makin panjang. Makin nggak paham kan? Nah, jadi seperti ini. Nah, cuma bedanya tadi Hana tadi yang nyebutin laporan arus kas kayak gitu. Nah, pemerintah bukan membatasi ya, ngasih penyederhanaan. Jadi nggak perlu sampai laporan arus kas, cukup dua ini saja, neraca dan laporan rugi laba. Ya, cukup dua saja. Coba laporan keuangan selain dua ini apa lagi? Ada yang tahu nggak? Selain dua ini, laporan keuangan. Arus kas, terus Yusafa, kamu sedang menerawang apa? Menerawang depan, Pak. Indigo kamu ya. Coba ceritakan tentang hasil. Penambahan modal, Pak.
perubahan modal ya, laporan perubahan modal. Apalagi? Laba rugi. Laba rugi, terus apalagi? Catatan atas laporan arus kas Atas laporan keuangan CALK ya, sama neraca ya, neraca. Paling tidak 5 ini kalian paham. 2, 3, 4, 5. Meskipun ada juga yang sampai 7 ya, tergantung bisnisnya. Kalau misalkan perbankan, tambah lagi harus lapor ke BI dan OJK. Gitu ya. Tapi paling tidak laporan keuangan menurut PSAK ya, PSAK itu ada 5 ini. Nah, laporan keuangan menurut Ditjen Pajak gimana? Cukup 2 ini ya. Ditjen Pajak cuma ngambil 2 saja. Gitu ya. Kalau pencatatan gimana? Catatan fokusnya ini aja, penghasilannya saja. Yang penting kamu bisa bikin catatan ya, itu bisa misalnya mana yang penghasilan final, mana yang non final. Itu doang. Aku nyatet biaya boleh nggak? Ya boleh, tapi tidak perlu. Kenapa? Karena kalau pencatatan itu kan nanti pakai NPPN. Nah, NPPN itu kan tidak mengakui biaya. Mau kamu catat biayanya detail juga nggak ngaruh. Ya. Karena nanti omset langsung kali NPPN. Ya. Omset kali NPPN. Kalau misalkan brutonya itu sama orangnya udah langsung dikurangin sama biayanya gimana, Pak? Kalau dia sepanjang dia memilihnya pencatatan, tetap tidak diakui. Jadi ekstrimnya itu gini, ekstrimnya. Ini ya, ekstrimnya itu adalah siapa ya? Hana nih, pengusaha ya, dia buka toko, karena dia anak setan, jadi dia melakukan pencatatan. Pencatatannya itu sudah dekat dengan pembukuan, gitu ya, lengkap dan rapi. Ya, berdasarkan pembukuan dia ini, pembukuan versi dia ini, dia itu rugi 100 juta. Nah, cuma masalahnya dia sebelumnya sudah pernah ngomong ke DJP bahwa aku mau pakai pencatatan ya. Nah, dan dia tidak ngomong berubah ke pembukuan, tidak ngomong. Sehingga apa? Ya, ini rugi 100 juta, misalkan omsetnya itu 200 juta ya, omsetnya 200 juta omset. Nah, sama DJP, toko kelontongnya Hana ini dianggap NPPN-nya 30% ya. Nah, maka penghasilan neto Hana ini ya, penghasilan netonya itu 30% kali 20. Jadi dianggap untung 60 juta gitu Han. Ya, kamu dianggap untung sebesar 60 juta. Padahal realitasnya kamu rugi 100 juta gitu. Gitu ya. Jadi ini kelemahan pencatatan itu seperti ini. Ya, makanya rugi kalau dalam situasi seperti ini ya, kayak pandemi sekarang ini ya, orang menggunakan pencatatan itu rugi karena tidak bisa mengklaim kerugian gitu ya. Jadi udah rugi harus bayar pajak gitu ya. Nah, kalau pembukuan itu bisa mengklaim rugi dan bisa mengklaim kompensasi kerugian ya. Mengklaim rugi maksudnya gimana ya? Kalau tahun ini misalkan rugi 100 juta ya nggak usah bayar pajak tahun ini. Nah, kompensasi rugi gimana? Nah, ini rugi 100 juta ini bisa dibawa ke tahun berikutnya. Misalkan tahun berikutnya ini Hana untung. Untungnya berapa? 80 juta misalkan. Nah, ya untung ini untung fiskal ya, penghasilan netonya untung ya 80 juta. Tapi dia punya tabungan rugi nih 100 juta. Berarti dikompensasikan negatif 100 ditambah 800, berarti masih ada 20 juta nih. Jadi pajak tahun ini itu masih nol, pajaknya masih nol, ya. Tahun depan dia masih berhak mengkompensasikan sebesar 20 juta lagi, gitu. Itu ya. Understand? Understand, Pak. Ya.
ini ya, ini requirement siapa yang boleh pakai norma ini ya 4,8 ke bawah. 4,8 M ya. Setahun ya. Ya, sebulan berarti 400 juta ya. Sebulan 400 juta. Omsetnya sebulan 400 juta. Ya, per bulan. Rata-rata ya. Nah, kalau ada pengusaha yang omsetnya kurang dari 400 juta sebulan rata-rata, maka dia boleh pakai pencatatan. Namun ingat, ini karena ini tidak default, maka dia harus memberitahu ini ya, memberitahu. Ya. Bukan memberi tempe. Harus ngasih tahu ke Dirjen Pajak kapan dalam jangka waktu 3 bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan. 3 bulan pertama ya. Ini Januari sampai Maret. Januari. Jadi misalkan kayak sekarang nih, ini kan tahun pajak 2021. Nah, kita udah lewat nih. Kita kan di April ya, di April di sini. Nah, padahal kita make apa ya? Kita bikin bisnis ya, bisnisnya di Januari gitu ya. Nah, ini udah lewat nih, udah nggak bisa. Berarti kita harus mau tak mau pakai pembukuan. Kalau udah lewat pembukuan. Jadi kemarin di Januari sampai Maret itu kita punya kesempatan untuk ngomong, ngasih tahu Dirjen Pajak bahwa aku mau pakai pencatatan seperti itu. Ya. Nah, norma penghitungan penghasilan neto ini, kalau kalian pengen lihat aturannya ada di Per 17. Ini tebal banget ya, sekitar 600 halaman kalau nggak salah. Kenapa kok tebal banget ya? Karena banyak sekali profesi yang harus diatur. Ya, termasuk juga banyak industri, makanya restoran itu juga ada normanya juga. Ya, toko kelontong itu ada juga, gitu ya. Seperti itu, makanya sampai 600 halaman. Ya. Nah, kemudian jangan salah juga, gitu ya. Norma itu juga dibedakan, ini ada ABC nih, ya. Jadi norma di 10 ibu kota provinsi itu bisa jadi berbeda dengan ibu kota provinsi yang lain, gitu ya. Contoh misalkan dokter. Ya. Nanti kalau di Per 17 tadi, kalian akan lihat ada 3 kolom seperti ini. Ya, ini yang 10 kota terbesar provinsi, ini provinsi lainnya, ini daerah lainnya. Nah, bisa jadi di 10 besar provinsi ini normanya 45%. Tapi di provinsi lainnya ini 50% normanya. Nah, makanya ini harus cermat. Di daerah lainnya mungkin 55%. Bisa jadi ya. Nah, Pak, saya izin bertanya, Pak. ada juga yang sama, ya. Misalkan konsultan, misalkan, saya lupa. Ada juga yang sama, ada yang beda. Konsultan ini sekitar 45% juga. Mungkin sama. Jadi makanya harus cermat. Oh, aku tinggalnya di mana ya? Oh, aku tinggalnya di Jogja. Nah, di Jogja masuk yang mana kalau Jogja? Masuk A, B, atau C? Iya, Pak. Jogja masuknya B, ya. Ini satu-satunya ibu kota provinsi di Pulau Jawa yang masuk B. Karena apa? Biaya hidup di situ murah banget. Makanya beda karakteristik. Oke, ini nah, sekarang langsung latihan soal. Latihan soal udah ada jawabannya. Oke, langsung saja. Ada pertanyaan enggak? Udah gitu aja. Ini harusnya jawabannya tak simpan dulu ya. Sudah terlanjur. Ini konsultan. Nah, konsultan normanya tuh 50% ternyata. Konsultan ya. Normanya 50%. Menikah, tanggungan 2, istri tidak kerja. Nah, berarti ini enggak ada penggabungan ya, nggak ada ya. Nah, kemudian punya restoran. Nah, restoran ini juga ada normanya. Ini 25% normanya. Nah, kalau kode ini ya, kode ini sama kode ini namanya kode KLU. KLU itu klasifikasi lapangan usaha. Nah, jadi misalkan industri manufaktur, nah itu mungkin 4
111. Nah, seperti itu KLU. Ini yang nyusun BPS. Banyak sekali ya. Nah, jadi ini per industri itu beda-beda gitu ya. Nah, ini membuka konsultan pajak atas nama pribadi di Kota Bandung. Nah, ini di Kota Bandungnya nih. Berarti masuk yang A tadi ya. Kemudian omsetnya 1,3 setahun. 1,3. Kemudian selain itu juga di restoran 850 setahun. Ya. Nah, di sini kan menyampaikan pemberitahuan nih untuk pakai norma. Oke, berarti pakai norma ya. Nah, ini tinggal dikalikan nih. Dikalikan norma. Yang ini kali 50%. Ya, yang ini kali 25%. Nah, nanti ketemu penghasilan neto. Neto. Ya, ini ketemu penghasilan neto. Baru nanti penghasilan netonya digabung. Ya, nah digabung ini. Ya, saya ulang lagi. Jadi yang digabung itu level penghasilan neto ya, bukan level penghasilan bruto. Ini saya ulang-ulang terus nih, ya, biar kalian tidak kebingungan atau karena dulu saya sempat bingung juga. Oh iya, waktu ujian sadarnya itu. Ini level penghasilan bruto apa neto ya? Gitu. Ya, digabungnya di sini di level penghasilan neto. Kenapa kok di level penghasilan itu digabungnya? Lah karena normanya beda-beda. Ya, normanya beda-beda. Karena ada juga kalau misalkan ini ya, Agus ini selain sebagai konsultan ternyata dia juga karyawan misalkan. Nah, untuk dapat penghasilan itu kan nggak dikalikan norma, tapi dikurangi biaya jabatan. Ya, sama biaya pensiun, iuran pensiun. Ya. Nah, beda kan? Nah, makanya nanti ketemu penghasilan itu, baru di penghasilan netonya dijumlahkan. Nah, kalau misalkan kita levelnya penghasilan bruto, nah, nanti jadi nggak inline. Yang satu dikurangi biaya jabatan, yang satu norma, gitu. Jadinya nanti justru malah tidak akurat perhitungan. Ya. Hasilnya berapa? Nah, ada pertanyaan untuk kasus ini? Nah, ini. Halo? Ada pertanyaan? Syafiq, ada pertanyaan nggak, Syafiq? Tidak, Pak. Kamu di San Francisco jam berapa di sana? Jam 11.31, Pak. Oh, 11.31. Tapi malam ya. Kamu begadang dong. Iya, Pak, jadi ngantuk, Pak. Bagus juga kamu kebenarannya ya. Oke. David? Ada pertanyaan, Fit? I made David. Oh, kamu hebat. Kamu bisa bikin David ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kredit pajak. Kredit pajak itu apa sih? Kredit pajak itu tax saving ya. Nah, tax saving itu apa sih, Pak? Malah jadi nggak ngerti. Oke. Ya, tax saving ya kayak tax saving. Saving itu artinya save. Ya, deposit artinya nabung ya. Jadi kredit pajak itu sebenarnya tabungan. Jadi tabungan pajak kita. Kapan kita nabungnya? Di tahun berjalan. Nah, tahun berjalan itu apa toh, Bapak? Tahun berjalan ini kalau ini awal tahun, ini akhir tahun. Nah, tahun berjalan itu ini loh. Nah, kan berjalan-jalan dari awal ke akhir, makanya disebut tahun berjalan. Kalau bahasa Inggrisnya current year. Current year. Nah, artinya apa? Kredit pajak itu pajak-pajak yang dibayar di sepanjang tahun ini. Nah, padahal belum jatuh tempo, ya kan? Jatuh temponya kan di akhir tahun sebenarnya pajak itu. Sebelum jatuh tempo. Nah, itu namanya pajak yang dibayar tahun berjalan. Nah, semua pembayaran pajak di tahun berjalan ini yang belum jatuh tempo itu disebut kredit pajak. Gitu ya. Karena kok gini, pembayaran pajak di sini ada juga pembayaran pajak yang lainnya yang melalui STP, ya. STP itu surat tagihan pajak,
Kalau kalian melakukan kesalahan, kemudian dikirimi surat dari Dijen Pajak, ditagih pajaknya, ini namanya STP. Nah, ini dibayar juga di current year, tapi ini untuk menagih sanksi, sehingga tidak masuk menjadi bagian kredit pajak. Atau kalaupun masuk, itu hanya pokoknya saja, ya. Jadi di STP itu untuk menagih pajak, khususnya menagih PPh pasal 25 kalau terlambat, gitu ya, plus bunga, ya, sanksinya. Nah, ini juga bisa masuk kredit pajak juga. Hanya saja yang masuk itu hanya pokoknya saja, pokok. Karena sanksi itu ya nggak boleh jadi kredit pajak, sanksi itu. Ya. Nah, kredit pajak seperti ini. Nah, apa saja kredit pajak itu? Gitu ya. Nih, untuk orang pribadi itu ini. Ya, sama sih, untuk badan juga ini juga sih. Nah, yang pertama 21 sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini yang dikenal dengan active income, ya. Ini income yang diperoleh. Sebentar ya. Oke, jadi tadi PP pasal 21 sehubungan dengan jasa pekerjaan orang pribadi. Jadi PP pasal 21 itu kan karakteristiknya apa? PPh yang dipotong atas penghasilan teratur ya, penghasilan tetap teratur. Nah, ini kan dalam 1 tahun kan biasanya penghasilannya kan dibayar 12 kali ya, secara umum ya. Bulan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ketika terima gaji, ya itu kan sekalian dipotong. Kenapa kok ketika terima gaji itu langsung dipotong? Ini prinsip Adam Smith yang apa ini? Pertemuan pertama kita. Prinsip apa namanya? Equality atau ekonomi? Lupa semua kalian? Atau apa lagi? Saya juga lupa. Apa? Nggak tahu. Convenience, ya. Ini prinsip convenience, ya. Jadi undang-undang pajak itu mengadopsi prinsip convenience, ya. Apa? Jadi dipajaki kapan? Ketika orang sedang bahagia, gitu ya. Jadi memajaki itu ketika bahagia. Makanya ini dipotong. Nah, dipotong PPh pasal 21. Nah, ini dikumpulin nih dari Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, kumpulin semuanya di akhir tahun. Ya. Kemudian yang kedua, PPh pasal 22. Nah, biasanya PPh pasal 22 itu atas impor. Ya, jadi kalau kalian impor dari luar negeri ke Indonesia, barang masuk ke pelabuhan, nah itu ditagih tuh PPh pasal 22. Ya, jadi nilai impor kali PPh pasal 22 sekitar 1,5%. Kecil Pak, kecil. Ya, atau pembelian barang yang super mewah, ya itu ada PPh pasal 22-nya. Selain PPNBM. Atau pembelian distributor industri tertentu, atau penjualan ke bendahara. Jadi misalkan kayak tadi Hana ya punya toko kan tadi, toko kelontong. Nah, yang beli itu instansi pemerintah. Nah, nanti instansi pemerintah misalkan dia beli senilai 100 juta gitu ya. Nah, nanti yang uang yang dikasih ke Hana nggak 100 juta, tapi dipotong PPh pasal 12 sebesar 1,5%. Sekitar berarti 1,5 juta ya. Nah, berarti yang dikasih ke Hana mungkin sekitar 98 ya, 0,9.
Ya, segitulah pokoknya dipotong PPh lah. Gitu ya. Nggak dikasih 100 jutanya, tapi 98-nya. Gitu ya. Nah, nanti yang 1,5 juta ini sama Hana itu nanti bisa sebagai kredit pajak. Ya, sebagai kredit pajak. Nah, makanya ini kan kayak nyimpen. Jadi kita tuh kayak nyimpen gitu ya, nyimpen pajak. Tax saving namanya sebutannya. Ya. Nah, kemudian yang PP pasal 23 itu kalau misalkan kalian menerima penghasilan berupa sewa, bunga, royalti, tapi ini bunga yang bukan yang di bank ya. Kalau bunga yang di bank itu final. Ya. Nah, ini bunga misalkan kalian buka jasa rentenir. Nah, rentenir. Nah, dapat bunga itu kan. Nah, bunga itu seharusnya dipotong ya, dipotong PP pasal 23 oleh orang yang bayar bunga. Ya seperti itu. Rentenir. Jangan ya, jangan bisnis rentenir itu haram ya, riba. Tapi kan saya cuma nolong, Pak. Ya nolong. Ya itu argumentasi yang digunakan oleh para rentenir itu ya. Niatnya baik kok, nolong. Nah, itu. Ya, hadiah penghargaan. Nah, hadiah penghargaan ya, ini hadiah yang itu yang tanpa usaha ya, yang kemarin hadiah yang tanpa usaha. Kemudian PP pasal 24 itu kredit pajak luar negeri. Jadi kalau misalkan kita dapat penghasilan dari luar negeri, kemudian di luar negeri tersebut dipotong. Nah, itu udah biasa ya gitu ya. Nah, dipotong pajaknya itu bisa diakui oleh Indonesia. Nah, makanya disimpan itu. Disimpan. Kemudian yang kelima PP pasal 25 ya itu angsuran ya, angsuran istilahnya angsuran. Angsuran PPh. Ngitungnya gimana? Ngitungnya itu adalah pajak tahun lalu, PPh tahun lalu ya, yang berasal dari penghasilan yang teratur. Nah, gitu. Nah, penghasilannya teratur gimana ya? Pokoknya yang rutin diterima. Jadi kalau kayak misalkan dapat penghasilan lain-lain gitu ya, dan itu belum tentu tahun berikutnya dapat, nah itu jangan dimasukkan. PPh yang berasal dari penghasilan teratur dibagi 12. Nah, itu menjadi angsuran PPh tiap bulan di tahun berikutnya. Oke. Coba ini kalian kerjain, tapi tanpa melihat slide selanjutnya ya. Coba. Ya, kerjain tanpa melihat slide selanjutnya. Supaya apa? Supaya menguji kalian itu hafal susunannya apa enggak, dari penghasilan bruto kemudian dikurangi pengurang gitu ya, ketemu penghasilan neto dikurangi PTKP gitu ya, kemudian ketemu penghasilan kena pajak kali tarif. Nah, coba dikerjakan. Nah, ini kebetulan bagus nih. Ya. Ini karyawan sekaligus dia juga punya toko kelontong. Toko kelontong. Kayak Hana ini. Hana kan nanti PNS. Ya. Terus dia tadi punya toko kelontong tadi. Ya. Ya, atau kelontong tapi omsetnya lihat nih 1,2 M ya kan. Berarti per bulan 100 juta ini. 100 juta. Ya, per bulan 100 juta. Norma 30. Berarti paling enggak keuntungan bersih dia 3 juta nih sebulan. Ya lumayan lah. PNS dia kan kalau masuk pertama kan 6 juta. Tambah 3 juta ya lumayan lah. Udah bisa jalan-jalan around the world ya. Ya. Oke. Udah kalian kerjain. Kira-kira critical point-nya ada di mana? Yang susah di mana? Gak ada yang susah kan ya?
Ada pertanyaan nggak, Prim? Ini Pak, mau nanya, kalau kredit pajak gitu ada jaminan gitu nggak Pak? Maksudnya kayak di bank gitu kan, biasanya kalau kita kredit gitu kan ada jaminan, biasanya surat hak milik. Kalau pajak itu ada nggak jaminannya? Apa kalau tahun ini nggak bisa bayar, ditanggungin di tahun depannya gitu-gitu? Jadi gini, kredit pajak itu contoh kayak misalkan kredit pajak PPh pasal 22. Ya. Nah, jadi kan ini kamu nerima gajinya 10 juta ya, katakanlah 10 juta sebulan. Ya. Nah, ini tiap bulan ya, itu sebenarnya tidak 10 juta yang dimasuk ke rekening kamu. Tapi 10 juta dikurangi 5% kali 10 juta. Nah, kurangi 5% kali 10 juta, mungkin sekitar 500.000. Jadi yang masuk ke rekening kamu itu mungkin cuma 9.500.000 gitu ya. Ini. Nah, sebagai bukti pemotongan ini kalian akan dapat yang namanya bukti potong. Nah, bukti potong inilah yang menjadi semacam dokumen pendukung ya, bahwa aku tuh udah dipotong loh, aku tuh punya kredit pajak loh gitu. Nah, makanya ini yang harus kamu simpen nih. Ya. Nah, bukti potong ini nanti oleh pemotong pajakmu itu nanti minimal dibikin 2, minimal ya, minimal. Yang satu diberikan kepada kamu, pihak yang dipotong, yang kedua diberikan ke kantor pajak. Nah, jadi nanti entitas yang memotong PPh kamu itu juga akan melaporkan, ini loh aku sudah motong pajaknya Prima nih, gitu ya, sebesar 500.000. Nah, ini bukti potongnya. Nah, ini yang akan menjadi nanti akan jadi cross check, ya, jadi cross check nanti, dicek, gitu ya. Jadi kantor pajak punya salinannya, kemudian akan disandingkan dengan catatan kamu. Seperti itu. Jadi check and balance-nya, mekanismenya seperti itu. Nah, ini kalau dulu pakai paper ya, kalau sekarang ada aplikasi namanya e-bukti potong ya, e-bukti potong. Nah, e-bukti potong ini sekarang berarti elektronik. Jadi wajib pajak sekarang yang memotong kamu ini itu akan ngirim database ini langsung secara elektronik melalui aplikasi ya. Jadi langsung masuk ke database-nya Dijen Pajak. Jadi nanti Dijen Pajak enak. Makanya gini, kalau kalian kemarin punya pengalaman ngisi SPT secara online, ISPT ya, pakai ISPT. Nah, kadang-kadang di ISPT kita, di form kita sudah ada yang terisi. Ya, sudah ada yang terisi. Salah satu yang sudah terisi ini adalah kredit pajak ini. Ya, kredit pajak PPh 21 ini udah terisi nih. Saya kemarin saya nggak perlu ini ngisi, ini udah ada terisinya. Nah, ini dari mana? Data itu tadi yang dikirim oleh entitas yang memotong kita tadi. Seperti itu. Itu Prim. Ada lagi pertanyaan? Gus, Gozali mau nanya nggak, Gus? Alif, kamu tadi di kamar mandi ngapain? Pipis, Pak. Bukan merenung kan? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Alif, ada pertanyaan nggak? Masih belum, Pak, saya. Masih belum. Oke. Pak, mau nanya Pak, kalau pasal 25 itu udah pasti dibayar sendiri, maksudnya udah pasti tiap orang tuh ngangsur pajak PPh 25 nggak sih Pak? Pertanyaan bagus ya. Setiap orang tuh ngangsur nggak sih? Gitu. Sebenarnya tergantung ya. Kayak misalkan kayak saya gitu ya, kayak karyawan. Nah, kayak karyawan itu biasanya tidak ada PP pasal 25-nya. Karena apa ya? Karena sudah habis. Sudah habis dengan PPh pasal 21-nya ya, sudah habis di sini nih. Gitu ya. Seperti itu. Jadi
biasanya kalau penghasilannya sudah 100% teratur ya, 100% teratur dan itu dari karyawan ya, penghasilan di karyawan itu biasanya tidak perlu lagi ada PP pasal 25. Namun kalau misalkan kayak tadi kasusnya Hana tadi ya, karyawan kemudian punya toko kelontong, nah itu biasanya nanti ada tuh, masih ada. Jadi PP pasal 21-nya nggak cukup, intinya seperti itu. PP pasal 21-nya nggak cukup sehingga masih ada pajak yang terutang berdasarkan kalkulasi tadi, sehingga disarankan biasanya melakukan angsuran PPh pasal 25. Jadi kayak saya nggak ada PPh pasal 25, tapi kalau misalkan ada usaha kelontong tadi pasti itu muncul, karena nggak cukup hanya dengan PPh pasal 25-nya saja. Berarti kalau misalkan kerjanya nggak cuma jadi karyawan doang ya Pak ya? Biasanya seperti itu. Atau misalkan dia full, dia pengusaha restoran full, nah seperti itu kan nggak ada yang motong pajak dia kan. Nah nggak ada yang motong pajak dia, nah supaya ringan pajaknya, nah dia nanti harus melakukan perhitungan PPh pasal 25 supaya tahun berikutnya itu dia ini loh, supaya ini nih yang paling bawah ini PPh yang kurang atau lebih bayar ini itu supaya kecil. Karena kalau ini kecil itu berarti nanti ringan untuk membayar. Tapi kalau misalkan kredit pajaknya nggak ada nih, misalkan yang 60 juta ini nggak ada, misalkan nggak ada ya. Jadi pasal 21 doang nih, 9 juta. Berarti 75 juta dikurang 9 juta. Berarti masih ada sekitar 60 ya, 60 jutaan. Nah, bayar 60 jutaan kan berat. Ya. Kan berat nih. 60 juta gede banget gitu, berasa gitu ya, berasa. Makanya supaya tidak merasa berat, sebaiknya melakukan semacam cicilan. Nah, ini dikurangi kan, kurangi 60 juta sehingga cukup membayar kekurangannya seperti ini. Kalau 5 juta kan mungkin nggak mengganggu cash flow ya, cash flow bulanan ya. Nah, kalau 60 juta tadi, nah ini kan signifikan ini. Penghasilan dia tadi sebulan berapa ya? Nah, ini kan Pak Pagi penghasilan dia sebulan 10 juta. Nah, tiba-tiba di bulan Maret misalkan, kayak tadi kurang bayarnya itu 60 juta. Nah, itu kan terasa banget tuh. Terasa banget. Tapi kalau dengan model dia sudah membayar angsuran ke pasal 25, kan dia bayarnya cuma 5 juta di bulan Maret tuh karena kekurangannya. Nah, itu tinggal bayar 5 juta kan. Dengan penghasilan per bulan dia 10 juta, nah ini masih oke lah, masih bisa lah gitu ya. Masih punya saving 5 juta sisanya untuk hidup, masih bisa gitu ya. Tuh. Kemudian di sini dibandingkan dengan yang kasus yang pertama ini, perbedaannya adalah kalau yang ini ada kredit pajaknya. Jadi ini untuk ngasih latihan ke kalian bahwa ini loh, kredit pajak itu perannya itu mengurangi ini loh, mengurangi pajak yang harus dibayar, mengurangi. Bisa jadi situasinya kredit pajaknya lebih besar, bisa jadi, bisa saja terjadi. Kapan itu terjadi? Misalkan gini, angsuran dia itu 60 juta tetap, ya. Ini kan tahun berjalan ya, jadi dia belum tahu total penghasilan dia setahun itu kan belum tahu kan. Nah ternyata misalkan untuk konsultan ini dia 0 misalkan, sehingga di sini kalau misalkan kena pajaknya itu kan berarti sekitar tinggal 127 dikurangi PTKP 60, ya mungkin sekitar tinggal 50 jutaan lah. Ini 50 juta. Nah, kalau 50 juta kan berarti kena ini 5%. Tinggal 2,5 juta ya. Misalkan tinggal 2,5 juta nih PPh terutangnya. Nah, padahal ya kredit pajak dia 9 juta, 10 juta lah ini ya. 10 juta tambah 60 juta, katakanlah 70 juta gitu ya, kita bulatkan. Nah, lebih banyak kredit pajaknya. Nah, inilah yang dinamakan lebih bayar. Lebih bayar berapa? 2,5 juta dikurang 70 juta. Berapa itu?
67 ya, 67,5 juta. Ya. Nah, ini lebih bayar nih. Nah, lebih bayar ini ada beberapa opsi. Opsi yang pertama restitusi, opsi kedua kompensasi. Ya, restitusi itu refund. Kita minta, tolong dong itu yang 60 juta balikin. Nah, gitu. Nah, nanti kalau kalian minta restitusi, berarti kalian harus siap diperiksa, dilakukan pemeriksaan pajak. Tapi kalau kompensasi, mungkin kalian tidak perlu diperiksa. Kompensasi itu gimana? Angka 60 juta ini dibawa ke tahun berikutnya. Ya, siapa tahu tahun berikutnya sudah oke kayak gini, gitu ya, sudah oke kayak gini. Ya, misalkan stasiunnya sudah balik seperti ini. Nah, nanti di sini sebelum akhir di sini ada nanti kompensasi. Kompensasi tadi misalkan sebesar tadi berapa tadi? 60 juta ya katakanlah ya. Ya, katakanlah 60 juta. Oh, berarti kita masih punya saving nih sekitar 55 juta. Ya. Nah, ini bisa kita kompensasikan ke tahun berikutnya lagi. Bisa atau bisa direstitusi lagi. Begitu seterusnya. Gitu ya. Paham? Pak Irawan, paham Irawan? Irawan. Putrinya Pak Irawan. Sorry. Irawan nama bapaknya ya. Sorry. Angel. Kamu jalan-jalan mulu ya Angelnya. Paham, Pak. Itu kamu di Disneyland mana, Angel? Hongkong, Pak. Oh, Hongkong. Selanjutnya sudah ada jawabannya juga selanjutnya. Nah, kalau selanjutnya di sini kalian diperkenalkan dengan situasi si Bimo ini, ya, Bimo itu jadi direktur di 2 tempat. Nah, jadi direktur di 2 tempat. Nah, makanya apa? Dia berhak mengklaim 2 biaya jabatan. Nah, ini 2 biaya jabatan. Karena biaya jabatan itu mengikuti apa? Tempat pekerjaan. Ya. So far yang lainnya sama saya pikir. Dipotong juga PPh-nya ini ya 13988 gitu ya. Oke, status K2 istri ibu rumah tangga. Jadi kasusnya tidak ada yang digabung ya. Ya. Nah, gimana? Nah, kalau di sini kalian perhatikan, nah ini pengurangnya nih ya. Ini yang di PT Aneka, ini yang di PT Bahana. Nah, ini 6 juta nih, 6 juta juga. Total 12 ya. Jadi 6 juta itu untuk 1 tempat kerja ya. 1 tempat kerja. Enak dong, Pak. Ya. Enak, tapi kan si Bimo ini kan pusing gitu loh. Si Bimo ini kan pusing. Karena dia kerja di 2 tempat ya kan. Di 2 tempat ya. So far bedanya ini saja ya. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada kasus ya, misalkan nah ini di sini ada penghasilan istri, misalkan di sini 100 juta gitu. Tambahan 100 juta digabung. Nah, ini berarti ini titik penggabungannya di sini. Nah, tinggal istri nanti mau MT atau bisa harta PH nah, atau menghendak satu lagi apa? MT, PH, satu lagi B, Pak. apa? HB. Apa? Hidup berpisah kan, Pak? Berpisah ya, hidup berpisah. Kok kamu hafal? Ya tadi lupa nggak boleh. Sekarang oke Iya, Pak. Soalnya nggak pernah memikirkan ini, Han. Jadi makanya lupa ya. Nggak pernah terpikir gitu.
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan selesai nih. Pak izin bertanya Pak, tapi materi yang agak tadi Pak, Gimana? Agak tadinya gimana? yang apa namanya, yang 10 kota ibu kota itu loh Pak. Nah itu kalau misalkan seseorang itu tinggalnya di daerah pinggiran ibu kota atau hinterlandnya itu gimana Pak? Kan UMR-nya juga mirip-mirip Pak. Sedangkan dia itu di sebelahnya ibu kota gitu loh Pak. Jadi ikut yang mana Pak? Terima kasih. Berarti kamu tinggal di pinggiran ibu kotanya. Oke, jadi itu mengikutinya bukan mengikuti dia hidup real ya, tapi mengikuti wilayah administratif, gitu ya. Jadi kayak saya juga tinggal di pinggiran ibu kota gitu ya, di kota Tangerang itu kan pinggiran. Nah, tapi mau tak mau kalau misalkan saya pakai itu tadi, pakai norma ya, saya berarti ngikut daerah lain, saya ngikutnya daerah lain. Jadi saya nggak bisa ngikut Jakarta gitu ya, daerah lain. Jadi ya daerah lain mungkin dianggap lebih kecil kali. Seperti itu. Jadi untuk kepastian hukum ya, jadi ini Per 17 itu lebih fokus ke kepastian hukum gitu ya. Jadi bukan aspek keadilan. Yang dikejar bukan adilnya, tapi yang penting jelas. Nah, jelas itu kepastian hukum. Maka bisa jadi mungkin nggak begitu adil, kayak misalkan saya yang tinggal di Tangerang atau kamu yang tinggal di pinggiran ibu kota, harusnya lebih layak pakai norma Jakarta, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini aspek kepastian hukumnya. Ada lagi yang agak tadi, pertanyaan agak seret yang tadi, ada lagi? Saya Pak mau nanya Pak. Ya, gimana Putri? Pak bisa nggak kalau misalkan tiap tahun itu si usaha yang melakukan pembukuan sama pencatatan itu beda gitu tiap tahun. Misalkan tahun sekarang itu pakai pembukuan, terus tahun depannya pakai pencatatan, gitu bisa nggak Pak? Kalau untuk kamu apa aja boleh ya. Kalau untuk kamu bisa ya. Kalau untuk kamu gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kita berubah pikiran gitu ya karena melihat waduh ini situasinya nggak menguntungkan ini kayak misalkan di tahun 2020 ya. Kan corona itu kan masuk Maret ya. Nah di bulan Februari ini kita kayaknya ini corona bakal masuk di Indonesia nih. Kita kan pakai pencatatan nih. Masuk ke Indonesia, kalau aku pakai pencatatan, aku bakalan rugi. Ini mumpung masuk di bulan Februari, aku mau ngajuin pembukuan ke KPP. Seperti ini. Itu boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ditanya sama KPP, alasannya apa kok mau pindah pembukuan? Ya, karena putri saya, gitu ya, yang namanya Putri Irawan, gitu ya, itu sudah lulus mata kuliah pengantar akuntansi, Pak. Jadi dia sudah bisa menyusun laporan keuangan. Nah, alasannya seperti itu. Itu bisa gitu ya. Tidak ada masalah. Nanti begitu pandemi sudah selesai dan kira-kira wah kayaknya ini kompensasi rugiku udah habis nih gitu ya. Udah habis, aku balik lagi ke pencatatan. Ketika ditanya pencatatan, loh kenapa kok kamu sekarang jadi pencatatan lagi? Anak saya udah nikah, Pak. Ya, si Putri udah nikah ini, gitu ya. Udah nikah, Pak. Jadi udah nggak bisa bantuin saya lagi. Jadi saya cuma bisa mencatat, Pak, di tembok, gitu ya. Oke, udah nggak apa-apa. But, jadi nggak masalah. Berarti Pak, kalau misalnya si perusahaannya misalnya lagi rugi, terus pakai pembukuan, kalau misalkan untung pakai pencatatan bisa Pak? Kecuali perusahaan, Bud. Ya. Kecuali perusahaan. Kalau perusahaan itu harus pembukuan, ya harus pembukuan. Jadi harus ya. Jadi kalau perusahaan nggak boleh bentuknya PT, CV, pokoknya badan ya. Badan itu nggak boleh, itu harus pembukuan. Tapi kalau orang pribadi itu punya pilihan pencatatan atau pembukuan, gitu ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Yang lain? Izin nanya Pak. Ya, mana Fred?
Friend, gimana friend? Kalau misalnya lupa lapor pajak itu gimana ya Pak? Kalau kamu lupa ya berarti kamu dianggap pembukuan. Berarti kamu ya nanti habis SPT ya, selesai SPT. Nah SPT kamu ini harus dilengkapi dengan apa? Laporan keuangan. Nah kalau SPT kamu nggak ada laporan keuangannya dianggap tidak lengkap. Kalau SPT kamu ini tidak lengkap, ya itu akan ditolak. Kalau ditolak, kamu dianggap tidak melaporkan SPT, gitu ya. Itu, ya. Makanya, jadi harus antisipasi, ya kan? Kamu lupa ya. Kecuali gini, kecuali karyawan. Ya. Kalau karyawan, default-nya itu pencatatan. Nah, jadi kalau orang tua kamu itu karyawan atau PNS, lupa ya nggak apa-apa kalau mereka lupa. Atau misalkan pegawai, ya pegawai, ya, direktur perusahaan itu termasuk pegawai loh. Direktur perusahaan itu pegawai loh. Ya, direktur perusahaan, ya pegawainya sebenarnya pegawainya pemegang saham kan, gitu ya. Nah itu defaultnya pencatatan juga. Lupa ya, friend. Terima kasih, Pak. Gini ya, DJP itu kan isinya juga manusia ya. DJP itu kan isinya manusia. Dan senior kalian ya, senior ya. Kebanyakan senior kalian. Jadi biasanya gini, kalau untuk OP, ya, OP, kemudian penghasilannya itu total masih di bawah 4,8. Nah ini biasanya secara informal ya, secara informal itu sebenarnya di treatmentnya pencatatan. Ya. Secara informal ya, secara informal saja ini rahasia dagang, ya. Rahasia ini sebenarnya ya. Ya kenapa kok nggak disampaikan ke khalayak? Karena kalau disampaikan ke khalayak orang nanti jadi mikirnya ya sudahlah, aku pencatatan aja, aku nggak usah lapor gitu loh, seperti itu. Jadi sebenarnya treatmentnya oleh teman-teman kita yang ada di DJP itu sudah dianggap pencatatan kalau kurang dari 4,8. Udah difahami lah, udah bisa dimaklumi lah gitu loh, istilahnya gitu, dimaklumi lah. Sebenarnya seperti itu. Oke, ada lagi? Saya Pak. Ya, Mif, gimana Mif? Pernah terjadi nggak Pak kejadian kasus dari UIP itu mengajukan banding di pengadilan gara-gara yang tadi apa penyesuaian dengan fiskal tadi Pak? Oh sering ya. Jadi ini laba fiskal ya, laba fiskal. CFM tuh confirm ya, menurut ya CFM wajib pajak versus ya laba fiskal CFM menurut pemeriksa pajak yang menurut DJP lah. Ini sering ya. Sering apa ya? Sering kasus kemana ke pengadilan pajak seperti itu ya. Ya contoh kasus-kasus saya kan dulu pemeriksa ya kan. Saya kan pernah ngeluarin SKP KB nilainya sekitar 1,2 triliun ya kan. Nah ini sampai sekarang belum selesai. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya menurut saya itu adalah penghasilan, gitu ya. Menurut saya itu adalah penghasilan. Menurut wajib pajak itu bukan penghasilan. Lah kok bisa, gitu ya? Lah kok bisa? Karena itu pernah saya ada satu kejadian wajib pajak itu tidak mencatat penjualan, gitu loh. Jadi dia itu ini ya. Jadi ini kan perusahaannya itu kan satu entitas, ya. Ini perusahaan A, ini perusahaan B. Ya, B ini distributor sebenarnya. Jadi dia mengirim barang ke sini supaya didistribusikan ke entitas lain ya. Nah, perusahaan yang saya periksa ini ketika ngasih ke B itu belum dicatat sebagai penjualan, tapi masih dicatat sebagai piutang, sebagai AR afiliasi ya, afiliasi. Dicatat sebagai ini aja. Gitu. Jadi ada piutang. Jadi ini A ini ngasih piutang ke B. Nah B ini nyatetnya sebagai utang, sebagai AP, account payable.
Nah, ketika ini sudah didistribusikan dapat uang, ini bayar ke sini, dapat cash. Nah, dapat cash ini pelunasan. Jadi nyatetnya gini terus. Padahal kan harusnya nyatetnya kan nggak seperti ini. Ya. Nah, akhirnya ini saya catat sebagai apa? Proses ke B ini saya treatment sebagai penjualan gitu. Nah, ini kan perbedaan accounting nih, perbedaan treatment nih, ya. Nah, makanya disebut seperti ini banyak sekali, gitu ya. Posisinya ya sekitar 45%, DJP kalah ya. WP menang sekitar 55%. Gitu ya. Lebih banyak wajib pajak yang menang. Nah, makanya ada konsultan pajak. Nah, ada konsultan pajak itu KP, konsultan pajak itu mereka yang biasanya bantu wajib pajak untuk menyelesaikan permasalahan kayak gini, gitu ya. Tuh, makanya muncul konsultan pajak. Ada lagi? Pak, saya mau tanya. Ya, gimana? Misalkan kan tadi kayak ada yang kredit pajak itu misalkan dia lebih, itu bisa kayak semacam ditabung gitu nggak sih Pak untuk tahun-tahun berikutnya gitu? Misalkan dia mungkin malas gitu bayar lagi, apa gimana? Ya benar. Nah ini ya, kalau kredit pajak itu lebih besar dari PPh terutang, ya, maka statusnya ini namanya statusnya lebih bayar. Nah, ya namanya lebih bayar. Lebih bayar. Sorry. Ya. Lebih bayar itu apa? Ya, bayar pajaknya kebanyakan dibanding yang terutang. Nah, lebih bayar ini kamu punya dua opsi, Made. Opsinya apa? Yang pertama restitusi. Yang kedua kompensasi. Nah, yang barusan kamu tanyakan itu kemungkinan kompensasi nih. Kompensasi itu ngapain? Ini nggak kamu minta, tapi ini jadi tabungan buat tahun depan. Nah, ini namanya kompensasi, Made. Ya, jadi bisa. Kalau dulu ya sebelum tahun 2000 kalau nggak salah, ya sebelum tahun 2000, ini pilihannya 3. Kira-kira apa nih? Pilihan ketiga apa nih? Kira-kira apa? Dikasih ke negara. Dikelaskan, Pak. Betul, dikasih ke kas negara. Ada dulu. Bener banget ini. Ada itu, tapi sejak tahun 2000 jadi hilang, makanya saya juga heran. Mungkin karena nggak pernah ada yang menggunakan ini ya. Makanya terus udahlah sama DJP, udahlah dihilangin aja kolom ini. Itu kan ke kas negara gitu. Nah, giliran sekarang kolom ininya hilang ya, itu beberapa wajib pajak tuh nanya ke saya, bisa nggak sih Pak kalau restitusi itu nggak diambil gitu. Pernah itu. Udahlah Pak, restitusinya buat ini aja, buat negara. Ada itu kayak gitu. Ya, giliran ini ditutup malah ada yang minta. Ya, kayak gitulah wajib pajak tuh kayak gitu ya. Giliran nggak ditawarin, menawarkan. Giliran nggak ditawarkan, minta. Ya, kayak gitu. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, ini saya ingin membahas tentang penghasilan istri. Oke, sebelum saya bahas ini, saya ingin mereview yang kemarin. Kemarin kalau ada penghasilan istri itu kapan digabungnya? Kalau misalkan dia maunya PH nih, atau satu lagi apa tadi kata Hana tadi? Apaan? MB, Pak. Apa? HB. Pak. HB, Pak. HB, PH sama HB ya. Kemarin kalau PH sama HB itu gimana treatmentnya? Kapan gabung? Kapan pisah? Gabungnya penghasilan itu. waktu Gabungnya di level penghasilan itu. Penghasilan itu ya Pak. Pisahnya kapan?
Pembayaran sampai PPh-nya, pembayaran Pak. PPh-nya, Pak. Setelah PPh terutang ya, setelah PPh terutang ya. Nah, gini. Ini ingat-ingat ya, ini ingat-ingat terus. Jadi, sebentar, kok malah jadi ke sana sih? Nah, ada satu aturan ya, yang spesifik gitu ya, yang spesifik terkait dengan penghasilan istri. Ya. Jadi penghasilan istri, sorry. Penghasilan istri itu kan defaultnya adalah digabung ya. Digabungnya kan tadi di level penghasilan neto. Ya kan? Defaultnya itu seperti ini. Nah, namun pemerintah ternyata ya itu membuat satu regulasi yang spesifik ya, yang bertujuan untuk lebih memudahkan lagi istri, ya, memudahkan lagi. Bentuknya seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, yang akan kita bahas itu kayak gini. Ini, ini ya. Jadi istri yang berpenghasilan, seluruh penghasilan atau seluruh kerugiannya yang telah kawin itu dianggap sebagai penghasilan dan kerugian suami. Ada kecuali, ya, ini norma dasarnya itu digabung, ya, norma dasarnya itu digabung. Ada pengecualian. Nah, pengecualian terhadap siapa? Terhadap ini loh, 1 dan 2 ini. Seperti apa? Apabila istri menerima penghasilan, istri atau suami ya, menerima penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja, ya, dari satu pemberi kerja doang nih, dan telah dipotong PPh 21 serta pekerjaan tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan suami, ya, gitu ya. Jadi misalkan A sama B, ya, ini PNS nih, PNS, B-nya PNS, gitu ya. Nah, kalau dia PNS di satu tempat kayak gini, gitu ya, ini kan defaultnya kan digabung. Karena dia memenuhi pengecualian ini, maka yang B ini tidak perlu digabung. Tapi di treatment seperti PPh final. Ini seperti ya, seperti itu seolah-olah. Jadi treatmentnya seperti PPh final. Maksudnya seperti apa? Ya maksudnya nggak perlu digabung. Jadi kalau dalam keluarga tadi ada A dan B tadi, ya, SPT-nya, SPT keluarga ini itu cukup SPT A saja, gitu. Yang B gimana? Yang B itu nanti catatan saja, nggak usah diperhitungkan, jadi catatan saja. Di SPT itu jadi catatan. Catatannya apa? Oh, istriku itu seolah-olah PPh-nya final, Pak, karena dari satu pemberi kerja, gitu. Gitu ya. Bingung nggak? Halo? Belum paham, Pak. Oh, Pak. Ya. Nah, ini contohnya. Aduh. Mana tadi ini? Pada tahun 2016, Adi Putra PTKP mempunyai penghasilan neto 200 juta, mempunyai istri penghasilan neto sebesar 70 juta. Adapun penghasilan istri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak. Nah, ini berarti memenuhi penghasilan tersebut ya. Dan tidak ada hubungannya. Jadi penghasilan neto ini tidak digabung dengan penghasilan putra, ya. Nih, tidak digabung dengan penghasilan Adi Putra. Dan pengenaannya bersifat final, seolah-olah final, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, berarti nanti kalau kamu menghitung SPT-nya, menghitung PPh ya berarti ya PPh-nya Adi Putra saja, seperti itu. Ya, berarti nanti Adi Putra di sini status PTKP-nya itu adalah K2 saja. I-nya nggak perlu masuk.
Kenapa? I-nya sudah diklaim sendiri oleh istri. Nah, nanti yang ini adiputra ya, ini adiputra. Nah, nanti yang istri, nah itu sebenarnya dia sudah mengklaim juga K, ya, 0 atau straight, gitu ya. Ini kawin nih statusnya. Itu, ya. Kalau dalam perspektif SPT, nah ini tak tunjukin SPT-nya ya. SPT. Nah, ini SPT. Nah, di SPT nanti akan muncul seperti ini. Ya, di halaman ke 123 ya, ketiga. Nah, di sini ya, di kolom bagian A ini penghasilan yang dikenakan final atau bersifat final. Nah, masuk bersifat final nih di sini. Nah, di nomor 13 ya, nomor 13 nih ya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, cukup notifikasi saja di sini. Yang tadi 70 juta itu tulis di sini, 70 juta. Pajaknya tadi berapa? Gitu ya. Pajaknya misalkan 5 juta, tulis di sini aja. Nah, udah, di sini doang. Ya. Nah, komponen yang lain gimana? Yang komponen yang lain yang ada di depan ini, gitu ya. Di sini ya, penghasilan neto di sini. Nah, ini penghasilan netonya adiputra. Adiputra saja ya, adiputra. PTKP-nya juga PTKP adiputra dan anaknya, karena I tidak. Gitu ya. Kemudian sudah PPh terutang ke bawah sedikit. Nah, nanti ketemu penghasilan kena pajak, kemudian ini penghasilan kena pajak ya. PPh terutang. Ya. Kemudian nah, kredit pajaknya itu masuknya di sini nih. Ini kredit pajaknya itu di sini ya. PPh yang dipotong nih, ini kredit pajak nih. Nah, kredit pajak itu nih, PP yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah. Nah, ini PP pasal 21, 22, nah, 23 itu masuknya di sini, ya, masuknya yang di sini. 12. Kemudian PP yang harus dibayar sendiri ini PP pasal 25. Ya. Nah, ini kita centreng dulu. Nah, yang dibayar sendiri itu bisa melalui PP pasal 25 atau bisa melalui STP. Nah, yang melalui STP itu in case gini, in case misalkan PP pasal 25-nya terlambat. Biasanya tanggal 1 dibayar, misalkan ini terlambat menjadi tanggal 10 dan lupa gitu ya. Nah, itu bisa ditagih dengan ini. Ya, ditagih di sini. Jadi biasanya kayak gini, yang di sini 11 bulan gitu ya. Nah, yang di sini 1 bulannya karena terlambat tadi. Gitu ya, biasanya seperti itu. Ketemu jumlah kredit pajak secara total. Nah, nanti kemudian di ini PPh kurang atau lebih bayar ya. Nah, di sini tergantung nanti hasil akhirnya apa. Kalau misalkan lebih bayar seperti case-nya Made tadi, nah selanjutnya kita di kolom 17 ini harus ngasih tanda checklist. Mau direstitusi atau diperhitungkan dengan utang pajak. Perhitungan dengan utang pajak itu misalkan kita punya utang pajak apa ya? Utang pajak punya PPN misalkan. Jadi kita orang pribadi sekaligus pengusaha kena pajak. Nah, bisa. Atau dikembalikan. Nah, dikembalikan ini restitusi juga ya. Sorry, restitusi juga. Nah, hanya saja perbedaannya apa? Kalau restitusi itu melalui pemeriksaan, namanya pemeriksaan. Kalau dikembalikan dengan ini untuk WP patuh dan WP tertentu. WP patuh itu apa? Ya, WP yang selalu patuh gitu ya, melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu. Nah, untuk WP kayak gini tidak perlu pemeriksaan, langsung dikasih. Kalau misalkan di sini 50 juta gitu ya, langsung dikasih 50 juta pada bulan berikutnya. Untuk WP tertentu juga gitu. WP tertentu itu kalau restitusinya kecil, kalau tidak salah sampai dengan berapa juta ya, kalau dulu 50 juta, kalau dulu ini dianggap kecil restitusinya, jadi nggak usah diperiksa, langsung dikasih. Kalau sekarang sekitar 200 juta kali atau 500 juta saya lupa.
Nah, kalau restitusinya segede ini, sekecil ini, gitu, ini kan kecil, itu langsung dikasih. Kompensasi itu berarti kompensasi masuknya ini ya diperhitungkan dengan utang pajak ini ya. Ini kompensasi masuknya di sini. Kompensasi. Diperhitungkan dengan utang pajak tahun depan, gitu ya. Nah, ya. Nah, ini kalau kalian ingin tahu angsuran PP pasal 25 tahun berikutnya, jadi formulanya cuma seperti ini. Angsuran PP pasal 25 berikutnya sebesar, nah ini 18 nih, angsuran PP pasal 25. Ini berasal dari mana? 1/12 nih ya. 1/12 kali jumlah angka 13. Ya, angka 13. Angka 13 itu di sini nih. Nah, di sini ya. Artinya apa? Artinya PPh terutang, ya. PPh terutang. Nah, angka 13 kan PPh terutang nih. PPh terutang ini, ya, dikurangi dengan PPh pasal 21. Ya, dikurangi dengan PPh pasal 21. Kenapa? Karena PPh pasal 21 itu kan merefer kemana? Merefer ke penghasilan teratur. Nah, setelah dikurangi ini, nah baru itu nanti akan menjadi jumlah total selama setahun pajak tahun depan, perkiraan ya, perkiraan, kemudian dibagi 12. Gitu ya. Atau di sini perhitungan dalam lampiran tersendiri kalau misalkan jumlah penghasilan teratur dan tidak teraturnya itu banyak sekali sehingga harus dijelaskan dengan format tersendiri. Itu ya. Ada pertanyaan? Pak izin, Pak. Ya, gimana? Tadi kan yang penghasilan bruto istrinya dimasukin ke SPT suami kan, Pak. Nah, itu berpengaruh sama pajaknya suaminya nggak, Pak? Nah, bentar, ini kamu istrinya kerja di tadi, yang kerja di satu pemberi kerja tadi? Iya, di satu tempat kerja, Pak. Di satu tempat kerja. Kalau di satu tempat kerja, kalau di satu tempat kerja, kalau di satu tempat kerja tadi, itu penghasilan istri sama sekali nggak berpengaruh dengan perhitungan SPT. Suami nggak berpengaruh sama sekali, gitu ya. Jadi perhitungan di sini di SPT suami, ini kan SPT Adi Putra tadi ya, case-nya ya. Ini penghasilan netonya di sini, itu ya punya suami saja, itu punya suami saja. Nah, tapi ingat PTKP-nya di sini, itu istrinya harus dikeluarin. Jadi kan kalau misalkan digabungkan PTKP-nya menjadi K, kemudian I, ya, kemudian 2, gitu kan. Nah, karena istrinya sudah dianggap final, maka I-nya jadi hilang. Jadinya menjadi K2. Nah, gitu. Ya. Karena kalau di sini tambah I juga, ya nanti pajaknya makin kecil. Gitu ya, pajaknya makin kecil. Makanya di sini K-nya cuma tanpa I. Karena I-nya sudah diklaim sendiri oleh istri. Gitu ya. Nah, kemudian juga kalian perhatikan di sini. Di halaman 3 ini. Nah, halaman 3 ini kan sekedar pemberitahuan sebenarnya. Ini tuh nggak dikalkulasi sama sekali. Angka di sini ya, angka di sini itu cuma sampai di sini doang, jadi nggak dibawa ke depan, nggak. Jadi angka di sini tadi 70 juta, gitu ya, bayar pajaknya misalkan 5 juta, ya ini cuma sampai di sini doang, 5 juta doang, udah. Ini tujuannya apa ya? Tujuannya untuk ngasih tahu ke DJP bahwa ini loh istriku tuh kerja, bahasanya segini. Dan ini nggak berpengaruh dengan yang ada di depan tadi, yang di halaman induk tadi, halaman 1. Karena bersifat final, ya. Final itu artinya udah selesai. Makanya ini cuma ngelaporin doang. Ini loh yang final aku tuh segini, gitu doang. Tapi tidak diperhitungkan. Jadi ini cuma untuk laporan saja, gitu. Ya, ngerti nggak? Lapor doang. Nah, kalau diperhitungkan itu yang di halaman 1 ini loh. Nah, ini kan dihitung, ya. Hitungnya gimana? Penghasilan netonya ini, kemudian
kemudian ngitung PPKP, ketemu penghasilan kena pajak, ini namanya menghitung, ini namanya menghitung, ya sampai di sini itu menghitung pajak. Nah, kemudian yang bawah ini kredit pajak ini namanya memperhitungkan. Ya, ini namanya memperhitungkan. Kemudian di bawahnya, ya, di bawahnya inilah yang namanya membayar. Membayar itu di sini, membayar, ya, membayar. Nah, kemudian setelah ini selesai, ya, nah ditandatangani. Nah, inilah udah tanda tangani, inilah melaporkan, disubmit ke kantor pajak. Ya kan, self assessment itu kan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan. Nah, di sini sebenarnya kita ngikutin flow-nya dari SPT. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau misal beda pemberi kerja, nggak usah dimasukin catatan ya, Pak? Kalau beda pemberi kerja, nah kalau itu justru syaratnya itu harus beda. Oh, harus beda. Ya, ini syaratnya ini ada dua nih. Satu, penghasilan tersebut dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh. Yang kedua, tidak ada hubungan. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu kadang-kadang gini nih. Misalkan A sama B. Nah, dua-duanya di Kementerian Keuangan, gitu loh. Atau perusahaan ini gimana? Ini kan nggak termasuk di sini, gitu kan? Nah, sebenarnya sih kalau menurut saya, kalau sama-sama di sini adalah karyawan statusnya, ini masih bisa pakai treatment ini. Kalau statusnya sama-sama karyawannya. Tapi berbeda kalau misalkan si A ini statusnya pemegang saham. Nah, si B ini karyawan. Nah, kalau kayak gini nggak bisa di treatment final, ini harus digabung. Nggak masuk di sini. Tapi kalau misalkan masih sama-sama karyawan, ya itu menurut saya klausul kedua ini masih bisa dipaksakan. Kalau sama-sama karyawan, sama-sama PNS, ya, masih bisa diterima PPh-nya. Tapi itu kasus di lapangan loh ya. Yang barusan saya sampaikan ini kasus di lapangan. Biasanya bukan kasus di dunia akademis. Kalau kasus di dunia akademis biasanya dibikin ekstrim. Jelas? Baik, terima kasih, Pak. Nah, ya. Ada lagi yang lain? Nah, kalau nggak ada, nah di slide selanjutnya, nah ini kan ada latihan nih, latihan 1, 2, 3, dikerjakan, nanti disubmit di Google Classroom, ya kan? Kalian udah dapat linknya kan? Paling lambat pekan depan, Rabu pekan depan, ya Rabu tanggal 5. Tanggal 5 kalau nggak salah. Ya. Di Excel boleh. Nah, gitu ya. Sebelum kalian tanya. Apalagi. Sebisa mungkin kerjain sendiri. Ya. Supaya kalian bisa gitu. Kerjain sendiri dulu ya. Kalau habis itu kalian sama-samain dengan yang lain nggak apa-apa. Tapi kan yang lain itu belum tentu benar. Dan saya juga nggak yakin teman kamu benar. Itu. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Arum. Ada pertanyaan nggak, Rum? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Gozali, tadi kan kamu udah saya tanya, sekarang kamu boleh nanya. Gus. Nggak ada sih, Pak. Yus, Ajis, ada pertanyaan nggak, Yus? Nggak ada, Pak.
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ya sudah. Kalian punya waktu sekitar masih 30 menitan ya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan ini. Ya. Mengerjakan tugas. Pertanyaan di WhatsApp masih saya perbolehkan. Yang penting jangan nanya jawaban dari soal yang tadi saya berikan. Dan slide-nya saya pikir kalian bisa di LMS ya, di LMS di sana kalian bisa download. Ya. LMS nggak ada, Pak. Nggak ada. Emang kalian belum ada yang punya slide saya tadi? Sudah ada kan? Baru dapat tadi, Pak. Baru dapat tadi ya sudah. Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting udah dapat. Karena dapatnya 1 bulan yang lalu juga nggak ada pengaruhnya dibanding 1 jam yang lalu ya. Itu ya. Cukup. Cukup. Soalnya 3 ya, Pak? Soalnya 3. Mau tambah lagi? Enggak. Khusus prima, Pak. Prima aja itu, Mbak. Enggak, Pak. Nah, ini